Pengungkapan perkara korupsi APD COVID-19 tahun 2020 masih menyisakan sejumlah tanya. Selain 3 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK pada 3 Oktober lalu, diduga masih ada sejumlah pihak yang terlibat namun belum tersentuh. Beragam modus digunakan oleh perusahaan pemenang proyek demi menggangsir untung masuk ke kantong pribadi dan kelompoknya sendiri. Proyek pengadaan 5 juta set APD COVID-19 ditengarai syarat praktik rente. PT PPM misalnya diketahui menggandeng PT Kalmet Sejahtera Indonesia. Disebut sebagai pemegang izin edar resmi, PT PPM harus membeli hazmat produksi PT GA Indonesia melalui PT Kalmet sebesar 15 miliar rupiah. Padahal diketahui Dirut PT PPM Ahmad Taufik adalah suami dari Siti Fatimah Azhara, pemilik sekaligus Dirut PT Kalmet Sejahtera. Anggaran proyek negara pun sukses masuk saku kantong kanan kiri pasangan suami istri. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan PT Kalmet Sejahtera Indonesia yang merupakan perusahaan yang digandeng oleh Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat pelindung diri atau APD tahap 2 oleh Kemenkes. Dan memang kami sudah beberapa kali ke PT Kalmet Sejahtera Indonesia ini untuk mengkonfirmasi langsung kepada Direktur Utama dari PT Kalmet yaitu Ibu Siti Fatimah Azhara. Namun memang berkali-kali kami ke sini, permohonan wawancara kami itu juga tidak direspon hingga saat ini. Modus serupa juga digunakan oleh PT Energi Kita Indonesia atau PT EKI yang dipimpin oleh tersangka Satrio Wibowo. Diketahui PT EKI menggandeng PT PPM sebagai pemegang lisensi edar hazmat yang diproduksi oleh PT Yunshin. Dia harus ditanya izinnya, punya izin nggak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kebetulan ini kan termasuk alkes, alat kesehatan. Sesuai undang-undang kesehatan tuh penyedia alkes tuh harus punya izin mengedarkan alkes. Itu harus ditanya, lo punya izin nggak? Perusahaan yang PTE tadi itu nggak punya izin mengedarkan alkes, gitu loh. Harusnya tidak boleh terlibat. Sebelum ditahan KPK 2 pekan lalu, Realitas sempat mewawancarai Satrio Wibowo pada bulan Mei. Dirut PT EKI tersebut menolak tudingan markup harga sebab nilai harga saat itu sudah disetujui oleh pihak pemilik proyek atau anggaran. Pada saat itu istilahnya darurat gitu, semua jadi barang jadi rebutan. Sehingga saya sudah bilang kalau harga ini ya harga yang saya juga dapat dari pabrikan gitu ya. Jadi kalau misalnya pabrik nanti sendiri juga istilahnya menakut-nakuti kita sebagai vendor ya. Kalau sekarang harganya segini, nanti bahan baku berebut, bahan baku tidak ada. Jadi pendekatan saya itu adalah harga market. KPK, KPK juga tahu alur cerita ini gitu. BPKP juga tahu, Kejagung juga tahu, Bareskrim juga tahu. Kita udah pernah diperiksa sama Kejagung, kita juga pernah periksa di Bareskrim. Ya, kenapa sampai KPK ini jadi tersangka? LKPP menilai korupsi proyek pengadaan pemerintah menjadi penyakit akut yang sulit ditumpas. Untuk menimbulkan efek jera, LKPP mendorong penegak hukum menggunakan 6 jerat sekaligus agar mempan memiskinkan koruptor. Kalau ini dilakukan, insya Allah korupsi berkurang. Karena ini pasti dimiskinkan. Sampai ke penerima akhir tadi loh. Disita tuh oleh negara. Pakar tindak pidana pencucian uang mengaku kecewa dengan penyidikan KPK. Sebab lembaga anti rasuah ini kerap absen menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang untuk menjerat koruptor. Saya juga kecewa sekali dengan KPK selalu kalaupun ada memisahkan antara korupsi dan TPPU-nya. Ini berpotensi uang 300 M itu atau uang hasil kejahatan korupsi yang lain bisa tidak kembali. Alasannya terlalu sulit dan sebagainya. Lah, kalau bilang begitu, kenapa Kejaksaan Agung bisa? Padahal KPK itu
katanya adalah yang paling kita harapkan untuk pemberantasan korupsi. Yenti mendesak KPK merealisasikan ancaman hukuman pidana mati bagi koruptor anggaran pandemi. Terlebih perkara kejahatan kali ini sudah menelan anggaran negara 3,3 triliun rupiah. Ya bencana saja, berkaitan dalam bencana saja sebetulnya pasal 2 itu saja kalau kita mau tagih ya bisa ada pidana matinya loh. Yang nggak pernah berkaitan dengan pasal 2 itu jangan main-main juga. Untuk apa kita mencanangkan pidana mati kalau nggak pernah ada ini ya, masyarakat marah. Dampak pandemi COVID-19 hingga kini masih terus dirasakan bagi perekonomian Indonesia. Mengorupsi anggaran pandemi jelas-jelas menodai rasa perih kemanusiaan. Jangan sampai koruptor pencoleng anggaran pandemi pesta pora dan melenggang begitu saja menikmati hasil korupsinya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.